Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Revalina Putradiana akan mereview kembali materi pertemuan 2, 3, 7 pada mata kuliah proses manufaktur. Seperti yang bisa kalian lihat, di sini materi pertama ada dasar pengecoran logam, yang kedua ada proses pengecoran logam, yang ketiga ada proses sheet metal. Langsung saja, yang pertama adalah dasar pengecoran logam. Konsep dasar dan tujuan pengecoran. Pengertiannya, proses memasukkan logam dalam keadaan cair ke dalam rongga cetakan, kemudian didiamkan hingga membeku mengikuti bentuk cetakan. Tujuan pembelajaran, memahami prinsip dasar pembuatan barang jadi dari logam, mengenali alat bantu dan sistem pengendali mutu. Contoh penerapannya ada blok mesin kendaraan, pipa air, kereta api, peralatan medis. Tahapan utama dalam proses pengecoran, yang pertama ada peleburan, memanaskan logam hingga berubah wujud menjadi cair sepenuhnya. Yang kedua ada pembuatan cetakan, membuat wadah pembentuk dari pasir, keramik, atau logam. Yang ketiga ada penuangan, memasukkan logam cair secara hati-hati ke dalam rongga cetakan. Yang keempat ada pembekuan, proses pendinginan hingga berubah kembali menjadi benda padat. Yang kelima ada penyelesaian, membuka cetakan, memisahkan, dan membersihkan hasil coran. Klasifikasi metode pengecoran. Yang pertama ada cetakan sekali pakai. Biasanya cetakan dihancurkan saat pengambilan benda jadi. Bahan utamanya itu biasanya pasir atau gips. Yang kedua cetakan tetap. Cetakan dipakai berulang kali untuk produksi massal. Bahan utamanya biasanya baja keras atau besi tuang. Kelebihan dan kekurangan teknik pengecoran. Kelebihannya dapat membentuk benda dengan rupa rumit yang sulit dikerjakan dengan cara lain, mampu menghasilkan benda berukuran sangat besar di atas 100 ton, dapat diterapkan pada hampir semua jenis logam. Kekurangannya berisiko timbulnya cacat rongga udara dalam benda. Tingkat kerapian permukaan kalah dibandingkan hasil mesin bubut atau giling, memiliki risiko keselamatan tinggi akibat suhu panas ekstrim. Prinsip penyusutan dan ukuran pola. Fakta pentingnya, semua jenis logam akan menyusut ukurannya saat berubah dari cair menjadi padat atau dingin. Solusinya, cetakan awal atau pola harus dibuat lebih besar dari ukuran barang akhir. Catatan pentingnya, tingkat penyusutan berbeda pada setiap jenis logam. Lanjut pada materi kedua, yaitu proses pengecoran logam. Karakteristik pengecoran pasir merupakan metode yang paling banyak digunakan di industri. Keunggulan utamanya, tahapan terhadap suhu lebur logam yang sangat tinggi, dapat membuat benda dari ukuran kecil hingga raksasa, cocok untuk produksi sedikit maupun jutaan unit. Bahan cetakan dan standar mutu. Bahan dasarnya pasir silika, tanah liat, sama air. Rumus campuran umum 90% pasir, 7% tanah liat, 3% air. 5 indikator mutu pasir. Yang pertama, kekuatan menahan bentuk, daya tembus udara atau mengeluarkan gas. Yang ketiga, ada kestabilan panas. Yang keempat, ada kelembutan atau bisa mudah dilepas. Yang kelima, dapat dipakai ulang. Jenis cetakan pasir berdasarkan yang pertama ada cetakan basah, paling murah dan sederhana, risikonya cacat akibat uap air tinggi. Yang kedua ada cetakan kering, dipanaskan dari 200 sampai 300 derajat Celcius, akurat namun mahal dan lama. Yang ketiga ada cetakan kulit kering, permukaan luar dikeringkan, sebagian sebagai jalan tengah. Sistem pola pembentuk dan jenisnya. Yang pertama ada bahan pola kayu atau mudah, logam tahan lama, plastik pertengahan. Yang kedua, jenis pola sesuai kebutuhan. Ada pola padat, produksinya sedikit. Pola terbelah, bentuknya rumit. Pola plastik jajar, produksinya buat massal. Metode khusus pengecoran lainnya. Yang pertama ada pengecoran kulit tipis menggunakan campuran pasir dan resin. Yang kedua, pengecoran lilin hilang. Ketelitiannya sangat tinggi, biasanya digunakan untuk kedokteran atau pesawat. Yang ketiga, pengecoran cetakan tetap menggunakan cetakan baja atau besi tuang berulang kali. Selanjutnya, materi ketiga, proses sheet metal.
Konsep dasar lembaran logam. Definisinya, proses pembentukan logam pipih atau pelat tanpa mengurangi massa bahan dan umumnya tanpa pemanasan. Ada dua kelompok besar. Yang pertama itu proses pemotongan, yang kedua proses pembentukan. Contoh penerapannya industri bodi kendaraan, peralatan dapur, kulkas, dan AC. Unsur dasar dalam proses pemotongan. Celah, jarak antara mata penusuk dan landasan. Kedalaman tusuk, jarak gerak mata alat menembus pelat. Gerigi sisa, bagian kasar akibat patahan. Masalah utamanya, pemilihan celah yang salah menyebabkan geseran sekunder, hasil kasar dan tidak rata. Jenis pemotongan dan perhitungan gaya. Jenis tekniknya menggunting lurus, memotong benda, membuat lubang, memangkas tepi. Untuk rumus gaya potongnya sebagai berikut. Berbagai cara pembentukan lembaran. Yang pertama ada penarikan dalam, membentuk menjadi wadah berongga. Yang kedua ada peregangan, menarik bahan pada dua arah sekaligus. Yang ketiga ada pembengkokan, mengubah garis lurus menjadi lengkung atau siku. Yang keempat ada penggulungan tepi, menguatkan pinggiran dan menghilangkan sisi tajam. Teknik khusus pembentukan penyambungan lipat menghubungkan dua keping logam tanpa las atau paku. Pengecapan mencetak gambar atau tanda timbul pada permukaan. Pengecilan diameter mengubah ukuran luar pada pipa atau batang. Sekian video mereview kembali materi pertemuan 2, 3, dan 7 pada mata kuliah proses manufaktur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.